Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada ceramah yang ke-13 ini, Buya melanjutkan kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggalnya kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, baginda Rasul kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib sendiri lahir di Mekah tahun 539 Masehi. Beliau begitu sangat menyayangi kepada baginda Rasul, bahkan dianggap seperti anaknya sendiri. Dan alhamdulillah, anak-anak dari Abu Thalib juga tidak merasa cemburu, bahkan merasa senang saudara sepupunya dekat dengan mereka. Adapun Abu Thalib sendiri mempunyai 7 orang anak. Anak yang pertama bernama Thalib, makanya beliau disebut Abu Thalib. Sebetulnya nama aslinya adalah Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Kemudian anak yang kedua bernama Aqil. Anak yang ketiga bernama Ja'far. Anak yang keempat bernama Ali. Kemudian anak yang kelima seorang perempuan yang bernama Fakhitah. Anak yang keenam juga seorang perempuan bernama Mah. Sedangkan anak yang bungsu seorang perempuan juga bernama Raitah. Abu Thalib mengajarkan kepada baginda Rasul, yaitu bagaimana cara menggembala kambing yang baik dan benar. Alhamdulillah, dalam usia 8 tahun, hampir 9 tahun, baginda Rasul sudah pandai menggembala kambing. Akhirnya kebetulan saat itu Abu Thalib sudah ada jadwal untuk berdagang ke Syria sama dengan rombongan dagangnya. Saat itu baginda Rasul berusia 9 tahun. Abu Thalib sudah mengajarkan berdagang kepada baginda Rasul di pemukimannya, bagaimana cara berdagang yang baik dan benar. Sifat jujur juga sudah ditanamkan oleh pamannya. Terus giat, bagaimana ramah kepada konsumen itu juga sudah diajarkan. Hingga baginda Rasul dalam berdagang di lokalnya itu, ya di daerahnya itu sudah pandai. Nah, ini baginda Rasul diajak oleh Abu Thalib untuk berangkat ke Syria. Gayung bersambut, begitu sangat senang baginda Rasul. Dan Abu Thalib mengatakan, kita tidak boleh saling berpisah, kita harus selalu bersama-sama. Begitu kata Abu Thalib kepada keponakannya. Berangkatlah baginda Rasul dengan rombongan, dan beliau menjadi orang yang termuda yang ikut dalam rombongan dagang itu. Sampainya di Busra,
beristirahat rombongan dagang itu. Saat itu ada seseorang yang bernama Bahira memperhatikan awan yang terus mengikuti seseorang. Ternyata pas diperhatikan awan itu mengikuti seorang anak. Bahira saat itu menjadi ingin tahu, sangat ingin tahu. Karena di dalam kitab Taurat disampaikan kalau ada orang yang selalu diikuti oleh awan, itu ciri seseorang yang akan menjadi rasul. Maka saat itu mengikutilah Bahira dalam peristirahatan rombongan Quraisy itu, ngobrol-ngobrol. Siapa namanya, disebut adalah Muhammad. Makin yakin lagi, ini adalah Ahmad dalam Taurat. Sedangkan Muhammad itu sangat dicintai, sangat terpuji. Itu menurut Bahira dikasih nama oleh keluarganya. Kemudian bertanyalah Bahira kepada rombongan itu, siapa yang mengasuh anak ini? Kemudian tampillah saat itu Abu Thalib mengatakan, aku adalah pamannya, aku mengasuh anak ini. Diperhatikanlah fisik baginda Rasul, begitu cocok dengan fisik seorang nabi yang tertera di dalam Taurat. Maka saat itu Bahira mengajak untuk ngobrol tempat yang jauh dari orang-orang yang ramai. Mengatakan, wahai Abu Thalib, cepatlah pulang sekarang. Jangan dilanjutkan dagangnya ke Syria. Karena anak ini akan menjadi seorang nabi nanti pada saat itu. Begitu kaget Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib bertanya kepada Bahira, mengapa Bahira berpendapat demikian? Sampaikanlah sesuai dengan ciri-ciri di dalam kitab Taurat. Maka saat itu Abu Thalib kembali lagi berpisah dengan rombongan, tidak melanjutkan ke Syria, pulang. Baginda Rasul saat itu cukup kaget juga, tetapi Abu Thalib mengatakan, kita ada keperluan yang lebih penting. Yuk nak, kita pulang ke Makkah Al-Mukarramah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.